atau masih ada yang ditunggu Sudah, lagi? Mbak. Sudah, Oke, sudah saya record. oke baik. Izin saya buka ya Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Anissa Rizky Ayu, saya merupakan dosen Prodi Psikologi Universitas Paramadina, sekaligus juga membantu Pak Wija dan tim sebagai peneliti di Paramadina Public Policy Institute, yang hari ini diminta untuk membantu menjadi moderator diskusi kita ya pada siang hari ini, yang berjudul Membaca Indonesia, Persepsi Masyarakat Terhadap Perguruan Tinggi, gitu ya. Nanti kurang lebihnya saya akan memandu diskusi pada siang hari ini sekitar ya kurang lebih sekitar 2 jam ya ke depannya. Baik, sebelum kita memulai acara, sebelumnya saya persilahkan kepada Bapak Dr. Handi Riza selaku Wakil Rektor Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Paramadina untuk mewakili Pak Rektor ya, karena kebetulan mohon maaf Pak Rektor tidak bisa ada agenda lain membuka acara pada siang hari ini, jadi akan diwakili oleh Pak Handi selaku Wakil Rektor untuk membuka acara seminar pada siang hari ini. Baik, tanpa lama-lama mungkin kepada Bapak Handi, waktu dan tempat saya persilakan Bapak. Terima kasih Mbak Lisa ya. Izin Pak Wija, Mas Yura, Mas Adrian, dan Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali siang hari ini kita bisa bertemu ya, walaupun secara virtual, tapi tidak mengurangi makna dan esensi kegiatan kita pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, acara kita pada siang hari ini kita sebut dengan Membaca Indonesia. Kita tahu kondisi bangsa ini dalam beberapa, ya mungkin dalam beberapa dekade terakhir lah gitu ya, itu persoalan-persoalan yang ada timbul, tenggelam, datang dan pergi, tidak ada penyelesaian yang tuntas. Nah, membaca Indonesia ini kita ingin melihat perspektif publik yang lebih luas, komprehensif yang ada di media sosial, sehingga nantinya kita bisa melihat secara jernih ya bagaimana kira-kira pandangan para netizen ya atau masyarakat terhadap persoalan-persoalan yang ada di Indonesia pada saat ini. Nah, salah satu yang kita ingin sorot adalah persoalan pendidikan tinggi ya atau perguruan tinggi yang hari ini juga menjadi satu masalah ya, satu problem yang kita harus carikan solusi dan jalan terbaik. Bapak Ibu bisa bayangkan hari ini jumlah perguruan tinggi kita seluruh Indonesia itu ada sekitar 4.000 universitas atau 4.000 pendidikan tinggi, baik negeri dan swasta. Nah, tetapi memiliki tingkat kualitas ataupun kelengkapan sarana prasarana yang sangat jauh sekali. Ada yang sangat lengkap, baik ya, tapi di sisi lain ada juga yang sekarang sedang menghadapi problem antar bisa bertahan atau tidak. Begitu juga dengan kualitas riset, pendanaan, pengajaran, dan lain sebagainya. Jadi kalau ini tidak bisa kita selesaikan, ya jangan harap kita bisa menuju menjadi negara maju. Ya, karena salah satu syarat menuju negara maju itu adalah kualitas sumber daya manusianya, yang itu salah satunya bisa dihasilkan dari lembaga pendidikan tinggi ini. Nah, oleh sebab itu kita ingin terus mendorong ya supaya pemerintah bisa melihat ini lebih jernih ya. Anggaran yang ada hari ini memang anggaran pendidikan kita sudah mencapai 20% dari APBN, tetapi kalau kita breakdown ulang ya tentu nilainya sangat kecil sekali karena untuk pendidikan saja itu terbagi ke berbagai macam kementerian dan lembaga. Ya, mungkin ada 3 kementerian lembaga utama, yaitu pendidikan tinggi, pendidikan menengah, dasar menengah, dan pendidikan agama, Kementerian Agama. Tetapi di luar itu juga banyak yang menerima alokasi anggaran pendidikan, khususnya kementerian dan lembaga yang juga memiliki sekolah-sekolah kedinasan, yang itu juga ditampung oleh atau ditanggung, dibiayai oleh anggaran pendidikan kita. Termasuk pada hari ini sebagian besar juga dialihkan untuk program makanan bergizi gratis. Nah, jadi sekali lagi visi pendidikan untuk mencetak generasi bangsa ini ya tentu menjadi satu pertanyaan besar, mau dibawa kemana
pendidikan tinggi kita ke depan. Ya, dengan alokasi dana yang terbatas, kualitas sumber daya manusia yang terbatas, fasilitas riset yang juga terbatas. Nah, ini menjadi satu tantangan yang besar bagi kita hari ini. Apalagi negara-negara yang bisa kita jadikan sebagai rujukan, contoh seperti Cina saja, sekarang memanggil pulang ribuan para talenta-talenta terbaik mereka yang sedang mukim di banyak negara di Eropa, Amerika untuk pulang ya kembali ke kampus untuk menghasilkan riset-riset terbaik yang nantinya bisa dipakai oleh industri maupun oleh perekonomian mereka. Nah, ini persoalan yang harus kita selesaikan. Nah, oleh sebab itu acara kita pada siang hari ini kita ingin melihat ini secara lebih jernih, memberikan rekomendasi-rekomendasi terbaik kepada pemerintah. Nah, mudah-mudahan ya kita bisa sedikit banyak berkontribusi lah ya terhadap perbaikan kondisi bangsa kita hari ini. Dan para Madida sangat terbuka untuk kita bisa berkolaborasi, bekerja sama nantinya, Mas Yura ya, untuk membaca Indonesia dengan tema-tema yang lain. Pada hari ini banyak sekali tentang pasar keuangan, tentang moneter, tentang perekonomian, dan lain sebagainya. Itu topik-topik yang juga perlu kita lihat secara jernih bagaimana masyarakat memandang kondisi Indonesia pada hari ini. Mungkin demikian Mbak Anissa ya, sebagai pengantar. Mohon maaf, Prof. Didi masih dalam kondisi kurang sehat. Jadi kami mewakili salam dari beliau ya. Mudah-mudahan ke depan beliau sudah bisa aktif kembali. Terima kasih, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Wakil Rektor sudah mewakili Pak Rektor untuk memberikan pembuka dan sambutan diskusi kita pada siang hari ini. Gitu ya. Sebelum kita ke diskusi, izinkan saya sedikit meng-highlight gitu ya, sampai disampaikan tadi oleh Pak Handi juga. Jadi siang hari ini bagi Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung, kita akan membahas bersama mengenai fenomena ya yang beredar di masyarakat maupun media terkait perguruan tinggi hari ini gitu di situasinya. Bagaimana berada pada persimpangan antara adanya tuntutan akses, tadi juga sampaikan mutu, dengan kondisi sebenarnya keterbatasan sumber daya ya, tadi jelaskan juga oleh Pak Handi, yang bersumber dari 3 kementerian lembaga gitu ya. Di saat yang sama, persepsi publik terhadap perguruan tinggi juga semakin kompleks Bapak Ibu sekalian, dan seringkali dibentuk juga oleh adanya pengalaman ekonomi, narasi media, serta kebijakan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Terus lebih kompleks lagi, muncul juga tudingan bahwa sekarang akses terhadap pendidikan tinggi itu seakan-akan menjadi barang mewah gitu ya di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang dirasa cukup sulit ya akhir-akhir ini, yang disandingkan dengan ketidaksesuaian biaya. Sempat disorongin juga terkait UKT gitu ya. Dan ada juga kritikan terkait ketidaksesuaian antara UKT atau biaya tersebut dengan akses lulusan perguruan tinggi ke dunia kerja, karena memang tidak bisa dipungkiri ya, ada juga kritikan yang muncul bahwa masih belum link and match antara kurikulum di perguruan tinggi dengan kebutuhan kompetensi SDM yang diharapkan di industri gitu ya. Sehingga eh, bisa disimpulkan tujuan dari diskusi pada siang hari ini kurang lebihnya ada 4 Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah menggali persepsi masyarakat terhadap perguruan tinggi Indonesia dari perspektif media, kebijakan maupun dari akademisi. Lalu kemudian juga mendiskusikan faktor-faktor apa saja yang membentuk citra dan juga kepercayaan publik terhadap perguruan tinggi sendiri. Kemudian juga mengidentifikasikan tantangan dan peluang dalam perkuat perguruan tinggi sebagai institusi publik yang inklusif, relevan, maupun berkualitas. Dan yang terakhir juga harapannya diskusi ini mampu mendorong dialog konstruktif antara pemangku kepentingan pada ekosistem pendidikan tinggi. Untuk itulah pada hari ini telah hadir bersama kita 2 orang narasumber yang sangat luar biasa gitu Bapak Ibu sekalian. Sudah hadir bersama kita ada Bapak Yura Syahrul. Pak Yura. Iya Mbak Pak Anissa, Mas nih. terima kasih. Oke, saya izin bacakan sedikit singkat ya CV Bapak yang saya dapatkan. Semoga sesuai gitu ya. Beliau saat ini menjabat sebagai Pemret Kata Data dan memiliki rekam jejak karir sebagai jurnalis cukup lama ya Pak, sejak tahun 2001. Merupakan alumnus Fakultas Komunikasi Universitas Pajajaran Bandung, dan sebelumnya pernah menjadi jurnalis di berbagai media selain Kata Data, yaitu diantaranya saya dapatkan majalah Investor, Tempo Newsroom, Koran Tempo, Majalah Tempo, dan Harian Kontan. Hingga kemudian akhirnya beliau bergabung dengan Kata Data pada tahun 2015. Selamat datang Mas Yura. Juga satu lagi pembicara yang tidak kalah hebat,
Ini dari perwakilan akademisi ya. Kalau Mas Yura lebih dari perwakilan media gitu ya. Ada Mas Adrian A. Wijanarko. Mas Rian. Oke, mungkin masih edit ya. Beliau Direktur Riset di Paramadina Public Policy Institute, juga selaku dosen Fakultas Ekonomi Bisnis di Universitas Paramadina. Merupakan alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Paramadina dan juga alumnus dari Magister Manajemen PPM Manajemen Jakarta. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Riset di Paramadina Public Policy Institute. Dan mungkin Bapak Ibu cukup sering ya melihat nama beliau warawiri gitu ya, karena cukup rajin gitu beliau menulis di opini, analisis kebijakan publik, maupun memberikan beberapa komentar di media terkait isu-isu terutama ekonomi dan kebijakan publik, bidang manajemen SDM, kemitraan lintas sektor, etika bisnis, anti korupsi, dan kebijakan publik. Baik, kurang lebih seperti itu perkenalan dua narasumber kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk sesi diskusi, ini saya dapat info karena Mas Yura, waktunya cukup terbatas ya Mas, sampai jam 3 ya. Jadi nanti alurnya, kurang lebihnya, saya akan memberikan dulu kepada Mas Yura, Mas Adrian izin ya, gitu. Untuk menjelaskan dulu materinya gitu ya, yang diharapkan eh, lebih dari perspektif media ya, bagaimana perspektif di media maupun publik terkait kualitas dan peran perguruan tinggi saat ini gitu ya. Dan mungkin trennya seperti apa di publik terkait perguruan tinggi gitu ya. Apakah sudah cukup kritis atau pragmatis? Serta dari perspektif media juga peran data, riset, dan jurnalisme berbasis fakta, bagaimana sih membangun kepercayaan publik terhadap perguruan tinggi gitu kurang lebih Mas Yura ya. Nanti akan dijelaskan, kemudian akan sesi tanya jawab. Saya izin pisahkan Bapak Ibu ke Mas Yura dulu karena beliau waktunya terbatas. Baru setelahnya saya alihkan ke Mas Adrian untuk perspektif dari akademisi. Baik, untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mas Yura. Baik, terima kasih Mbak Anissa. Eh, Selamat siang Bapak Ibu eh, semuanya. Terima kasih atas kesempatannya diundang ke sebuah forum diskusi ini. Suatu hal yang saya sebenarnya eh, sebagai seorang jurnalis lebih banyak itu sebenarnya bertanya ya, bukan memaparkan. Tapi ini satu kesempatan yang baik gitu dan saya kalau diundang sama kampus itu kalau nggak apa sebisa mungkin saya coba sempatkan gitu ya karena memang kemudian berdialog berdiskusi dengan apa rekan-rekan di kampus para tenaga pengajar maupun mahasiswa ini sesuatu hal yang bagi saya begitu yang di kesehariannya ini menghadapi apa rutinitas kerja narasumber tapi ketika di kampus itu justru menjadi sebuah oase bagaimana dialog-dialog yang sifatnya itu di tataran akademis maupun praktis itu bisa didapatkan apalagi mungkin dalam kondisi saat ini ya gitu ya. Mungkin saya juga menyapa ini Pak Wijayanto yang saya kenal di sini. Apa kabar Pak Wijayanto gitu. Eh, Baik. saya jadi grogi juga kalau ngomong di sini di depan Pak Wija. Biasanya saya bertanya ke Pak Wija gitu ya. Kemudian juga mungkin saya juga menyapa yang saya kenal apa satu lagi rekan saya ini apa Esther ya wartawan Kompas udah lama saya nggak kenal ini Esther ini biasanya memang liputan di pendidikan dan humaniora jadi setidaknya apa namanya saya cukup merasa ya teman-teman juga lah yang kemudian ada di forum ini. Kemudian terkait tadi kira-kira seperti apa sih perspektif media terhadap perguruan tinggi saat ini dan mungkin juga ke depan begitu ya. Mungkin saya siapin sedikit presentasi, mungkin kita juga bisa dialog lebih banyak karena terus terang ya itu saya jarang presentasi sebenarnya, tapi ini sebagai sebuah perspektif ya kira-kira seperti apa dan ini mungkin bisa jadi eh, panduan dan pemantik kita untuk kemudian kita bisa berdiskusi. Saya izin menyampaikan sedikit slide saya begitu ya peran media dalam perkembangan pendidikan tinggi kira-kira seperti itu. Eh, Mungkin sedikit gambaran makro ini.
Ini juga sebenarnya saya memaparkan ini pun juga bukan berbasiskan keilmuan gitu ya, tapi dari profesi saya sebagai jurnalis, kemudian ngobrol dengan banyak orang gitu, dengan narasumber, pemangku kebijakan, kemudian juga praktisi maupun juga pastinya dengan akademisi termasuk juga Pak Wija. Jadi sebelum kita ngebahas mengenai seperti apa pendidikan tinggi sekarang, perspektif di medianya, mungkin eh, gambaran makronya dulu bagaimana kemudian eh, signifikansi pentingnya begitu ya sumber daya manusia atau human capital saat ini dan ke depan begitu. Mungkin juga eh, banyak pejabat maupun juga ekonom menyampaikan begitu bagaimana kemudian Indonesia untuk menjadi eh, negara maju itu pertumbuhan ekonominya terus harus diakselerasi untuk itu begitu ya. Kita tahu bersama begitu di pemerintahan yang sekarang itu target pertumbuhan ekonominya 8%, tapi sampai sekarang itu masih 5%. Dan di tanggal 5 Februari nanti ya Pak Wijaya nanti akan keluar rilis PDB 2025 yang rasanya juga itu masih di angka 5%. Nah, bagaimana untuk mencapai pertumbuhan 8% ini, sementara di sisi yang lain itu eh, komponen terbesar dari pertumbuhan ekonomi kita ini adalah belanja konsumsi. Saya disampaikan kira-kira sekitar 2 minggu yang lalu, waktu itu sempat bertemu dengan Kepala BPS, begitu ya, menjelaskan mengenai beberapa data, termasuk juga mengenai data terkait dengan eh, apa namanya demografi, begitu, kependudukan. Eh, Mungkin juga tidak banyak yang tahu gitu bahwa kemudian ternyata secara demografi kita itu populasinya itu semakin ke sini sampai tahun 2030 kata eh, Wakil Kepala BPS gitu itu akan melambat begitu. Eh, Sehingga kemudian ini akan berpengaruh juga pastinya nanti ke agregat dari konsumsi secara kesimpulannya berarti kemudian untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi ini nggak bisa hanya mengandalkan konsumsi belanja masyarakat yang selama ini menjadi komponen terbesar. Nah, eh, ini saya mengutip aja ya apa rekan-rekan semuanya gitu ya karena memang ya eh, berdasarkan informasi yang saya kumpulkan itu akhirnya kemudian salah satu cara untuk bisa mengakselerasi itu adalah bagaimana kemudian peningkatan dari kemampuan manusianya itu sendiri begitu sehingga bisa lebih produktif sehingga kemudian itu bisa meningkatkan apa melipat gandakan perekonomian begitu ya lewat produktivitas yang semakin meningkat. Nah, itulah yang merupakan salah satu prasyarat untuk kemudian ekonomi kita ini bisa di diakselerasi untuk kemudian kita bisa menjadi ekonomi apa negara dengan ekonomi maju begitu. Jadi saya mau menggarisbawahi di sini bagaimana pentingnya kemudian apa namanya membangun SDM-nya kita ini gitu. Nah, ini saya nanti di dalam presentasi saya ini ada beberapa data yang saya highlight yang memang saya kumpulkan dari apa platform datanya eh, kata data yang namanya itu Databox. Eh, di sini ada beberapa data yang mungkin akan menggambarkan bagaimana kondisi apa SDM-nya kita begitu dan pentingnya untuk kemudian meningkatkan pendidikan itu sendiri begitu. Ini salah satu data eh, per 2023 begitu ya. Bagaimana tadi saya sampaikan kebutuhan untuk meningkatkan SDM kita karena di saat ini kondisinya bisa terlihat begitu bagaimana daya saing dari SDM kita di negara Asia Tenggara sendiri itu ada di peringkat keempat ini di data per 2023 begitu.
skornya 51%, sementara Singapura itu sendiri di angka 79%. Kemudian juga di sini data lain menunjukkan begitu bagaimana proporsi penduduk Indonesia itu berdasarkan tingkat pendidikannya. Ini data per Maret 2025, yang lulusan pendidikan tinggi itu hanya 11% begitu ya. Eh, Mayoritas yaitu masih di ya, yang terbesar itu SMA, kemudian SD dan SMP begitu. Eh, Dua data ini menunjukkan bagaimana kemudian dari sisi kebutuhan eh, pendidikan itu menjadi sangat penting, utamanya pendidikan tinggi di Indonesia. Eh, Kemudian di sisi yang lain, tantangan kita pada saat ini dan ke depan tadi juga udah sempat di highlight juga oleh Pak Handi di pengantarnya begitu ya. Untuk menciptakan SDM yang sifatnya itu unggul, bertalenta segala macam itu memang ada persyaratnya itu tuh selain bagaimana membangun manusia yang berpendidikan gitu, yang prasyarat salah satunya itu pastinya asupan gizi ya. Jadi makanya sebenarnya apa yang menjadi program pemerintah sekarang lewat Presiden Prabowo itu mengenai bagaimana pentingnya asupan gizi bagi anak-anak Indonesia itu memang sangat penting begitu ya. Terlepas dari kontroversi programnya sendiri, perdebatan mengenai implementasinya, program makan bergizi gratis tersebut begitu, dan di usia berapa, termasuk mekanismenya seperti apa begitu, itu suatu hal yang memang kemudian menjadi sebuah ya pro kontra lah sebagai sebuah kebijakan. Tapi bagaimana pentingnya asupan gizi bahkan sejak usia dini dan bahkan mungkin juga masih di dalam kandungan bayi itu menjadi sangat penting. Di sisi yang lain juga kita menghadapi juga bagaimana untuk kemudian mencetak manusia yang unggul itu di sisi yang lain dengan perkembangan teknologi ini, juga dengan perkembangan artificial intelligence. Ini sebuah tantangan begitu ya. Karena berarti di sisi yang lain adanya kebutuhan bagaimana utamanya nanti tenaga kerja itu ketika kemudian sudah lulus dari jenjang pendidikannya ini harus bisa berkompetisi bukan hanya dengan manusia tapi dengan AI juga begitu. Ini juga suatu hal yang menjadi sebuah tantangan bagi perguruan tinggi, bagaimana kemudian melahirkan lulusan yang akhirnya tidak bisa tergantikan oleh mesin begitu ya. Saya pasti tahu tenaga-tenaga pengajar di Paramadina ini eh, cukup tahu gitu bagaimana kemudian tantangannya itu tidak lagi mencetak tenaga kerja terampil barangkali, tapi yang punya pemikiran dan gagasan, ide, inovasi segala macam itu menjadi salah satu tuntutan di era AI ini, sesuatu hal yang mungkin tidak bisa digantikan oleh mesin untuk itu. Dan tantangan ke depan untuk mencetak SDM unggul itu sudah pasti yang kita akan diskusikan pada siang ini, pastinya soal kemudian bagaimana eh, institusi pendidikan, sistem pendidikan, utamanya pendidikan tinggi ini berproses untuk kemudian bisa melahirkan talenta-talenta unggulnya kita ke depan begitu. Ini juga beberapa highlight tadi karena memang saya di sini menyampaikan sebagai narasumber ini dari perspektif media, ini beberapa capturean data yang dipublikasikan di datanya kata data begitu mengenai setidaknya bisa menggambarkan begitu bagaimana media itu tuh mengcapture problem-problem pendidikan di Indonesia. Ini salah satunya proporsi penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas berdasarkan tingkat pendidikan. Ini juga tergambar tadi di data sebelumnya. Kemudian juga di sini angka partisipasi
kasar perguruan tinggi Indonesia ini pergerakannya setidaknya dalam 10 tahun terakhir begitu ya, cenderung sebenarnya tidak terlalu ekspansif, cenderung ini pertumbuhannya ini nggak dibilang stagnan juga enggak, growth sih, cuman sifatnya itu mungkin tidak cukup signifikan begitu. Di sisi yang lain ini juga mungkin jadi problem dan diskusi kita bagaimana kemudian eh, apa uang pendidikan atau biaya kuliah di perguruan tinggi itu dalam eh, rentang setidaknya 10 tahun terakhir ini mengalami lonjakan atau peningkatan yang cukup signifikan ya, ini data dari BPS. Di sisi yang lain juga ada gambaran mengenai bagaimana kemudian komposisi antara jumlah mahasiswa dan tenaga pengajar di lembaga perguruan tinggi ini memang menjadi eh, angka yang mungkin tidak proporsional, dan ini menjadi sebuah problem juga barangkali bagaimana kemudian membalance gitu kebutuhan untuk kemudian bisa mendidik para mahasiswa, tapi di sisi yang lain ada keterbatasan dari tenaga pengajarnya. Mas Yura, maaf, ada masukan suaranya kurang keras katanya. Wah, Kata di chat nih ada yang komen. Mungkin bisa lebih sedikit keras gitu, Mas. Mohon maaf. Terima kasih. oke. eh, saya nggak tahu juga ya, eh, Mbak Anissa ini ngutak-ngatiknya gimana, karena udah cukup kencang, tapi saya akan akan tambah volume suara saya begitu ya. Akan lebih kencang. Ah, Ya, Ini oke. mungkin beberapa problem tadi udah di highlight juga beberapa datanya begitu ya. Tapi di apa hal yang mungkin juga bisa kita diskusikan begitu, tadi juga sudah sempat saya sampaikan bagaimana kemudian dan ini juga pengalaman langsung gitu ya di saya di dunia media, di industri media gitu. Ketika kemudian menerima lulusan-lulusan dari perguruan tinggi begitu ya. Saya ini sebenarnya dari sebelumnya di tempat kerja saya yang lama itu nggak tahu kenapa saya itu sering menginterview orang yang masuk gitu. Eh, ya, dan kok tren cenderungnya itu ke sini-sini itu eh apa em, yang melamar dan akhirnya banyak tersedia itu adalah lulusan yang lebih ke eh, skillnya gitu ya, yang lebih praktikal begitu. Tapi secara eh, keilmuan, wawasan, ide-ide segala macam referensi itu menjadi semakin ke sini itu semakin menjadi eh, langka gitu ya. Ini juga suatu hal yang poin yang ketika saya ketemu dengan perguruan tinggi lain juga menjadi bahan diskusi juga begitu, termasuk juga di alma mater saya juga kasih input kira-kira eh, sebenarnya yang dibutuhkan oleh industri itu yang seperti apa begitu dari lulusan perguruan tingginya begitu. Kemudian juga yang juga menjadi problem atau pekerjaan rumah juga bagaimana kemudian dengan perkembangan teknologi ini industri itu berubah semakin cepat begitu ya. Eh, jadi membutuhkan adaptasi yang juga semakin cepat juga gitu. Switchingnya itu juga semakin cepat begitu. Di sisi yang lain, tenaga kerja baru yang juga lulusan dari perguruan tinggi itu secara keilmuan dan praktikalnya pun kadang-kadang menjadi ketinggalan atau ada gap di situ. Ini suatu yang juga menjadi problem dan sebenarnya bukan hanya PR di institusi pendidikan tinggi begitu ya, tapi di di industri pun ini dari ke SDM-annya ini menjadi sebuah PR juga bagaimana kemudian melakukan adaptasi-adaptasi, perubahan, peningkatan seiring dengan perkembangan teknologi itu sendiri begitu. Terakhir mungkin dari presentasi saya ini adalah bagaimana relasi media dengan pendidikan
tinggi itu sendiri, gitu ya, perguruan tinggi itu sendiri, begitu. Pertama, saya sebagai jurnalis dan mengelola media, begitu. eh yang namanya tenaga pengajar, akademisi, researcher di kampus itu menempati eh, apa peringkat yang salah satu yang cukup tinggi lah sebagai narasumber di media begitu. Karena secara keilmuan, based on risetnya, datanya, objektivitasnya, eh, dan eh, apa ya namanya tidak ada kepentingan di belakangnya untuk kemudian bersuara begitu. Jadi ini menjadi satu hal yang dibutuhkan oleh media, terutama di eh, masa-masa sekarang ini tentunya begitu ya begitu. Bagaimana kemudian eh, akademisi ini setidaknya bersama media begitu juga bisa bersama-sama untuk menjaga gitu, narasi-narasi ke publik sesuai dengan fakta, data, dan objektivitas, bebas kepentingan, dan independen untuk itu. Kemudian yang kedua, bagaimana kemudian karya-karya dari perguruan tinggi, baik itu dari mahasiswa maupun dosennya, itu juga kemudian dibutuhkan oleh media gitu ya sebagai apa konten maupun narasi untuk disampaikan kepada publik dengan bahasa yang mungkin bisa lebih dicerna, bahasa populer untuk melakukan sebuah edukasi segala macam dan media utamanya di Kata Data apa sangat terbuka sekali dengan untuk mempublikasikan karya-karya ilmiah, riset, penelitian maupun pandangan dari orang-orang kampus begitu. Mungkin seperti itu aja presentasi dari saya. Maaf kalau waktunya mungkin juga kepanjangan, tapi setidaknya itu eh, perspektif atau persepsi awal saya sebagai pengelola media terhadap kondisi perguruan tinggi saat ini dan harapannya ke depan seperti apa. Demikian Mbak Anissa, terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih banyak Mas Yura atas gambarannya ya, paparannya yang memberikan gambaran sebenarnya seperti apa sih tantangan perguruan tinggi kita saat ini maupun ke depan gitu ya, dan juga perspektif publik terhadap perguruan tinggi maupun lulusannya tentu saja itu seperti apa. Tadi seperti saya sampaikan, saya izin ya untuk sesi kewawancara sih, karena wartawan jadi wawancara, sesi bertanya ya Mas Yura ya. Saya pisahkan menjadi dua gitu ya. Mungkin bagi Bapak Ibu saya persilahkan jika ada yang mau bertanya dulu kepada Mas Yura sebelum nantinya saya akan beralih ya ke narasumber kita yang kedua dengan Mas Adrian. Saya persilahkan. Belum ya nampaknya ya. Kalau belum mungkin boleh saya yang bertanya sedikit gitu, Mas Yura gitu ya. Karena tadi menurut saya sangat menarik gitu ya apa yang disampaikan Mas Yura gitu ya tentang gambarannya, dan saya sangat sepakat bahwa PR bersama adalah eh, meriletkan atau link and match-kan gitu ya antara eh, apa yang dibutuhkan industri dengan kurikulum yang ada di perguruan tinggi, karena tentunya eh, ada kendala-kendala juga ya sebetulnya untuk penyesuaian kurikulum, sehingga memang tadi saya setuju sepakat gitu yang sampaikan Mas Yura seperti kurang adaptif gitu ya, sehingga akhirnya lulusan itu menjadi kurang terserap gitu di industri. Nah, mungkin saya sedikit bertanya gitu, Mas. Kalau yang saya tahu gitu ya, sejauh ini kan salah satu inovasi yang dilakukan oleh Dikti adalah membuat program Kampus Merdeka dan juga magang yang sedang digembar-gemborkan. Katanya magang berbayar ya, kata Pak Purbaya kemarin terakhir itu. Walaupun belum tahu nih pelaksanaan seperti apa. Dari kacamata Mas Jura sendiri, bagaimana sih efektivitas program Kampus Merdeka dan magang ini gitu ya? Apakah karena kan semangatnya itu sebenarnya link and match tadi ya gitu ya, supaya oke lah kurikulumnya mungkin agak lambat, tetapi ketika mereka sudah semester akhir mereka lebih ready gitu ya untuk nantinya bekerja gitu. Mungkin ada sedikit pendapat, Mas? Ya,
terkait program magang berbayar yang sedang dijalankan dan di kata data juga ada sekitar puluhan orang gitu yang lagi magang berbayar gitu ya. Eh, Terima kasih juga kepada pemerintah atas program ini karena mungkin kita juga sama-sama tahu gitu bahwa kondisi ekonomi kita saat ini dalam beberapa tahun terakhir ini juga cukup berat dan itu juga pastinya juga berdampak ke industri dan juga ke media begitu. Jadi program magang berbayar ini sendiri pun juga pasti dua sisi gitu ya, membantu industrinya sendiri sehingga kemudian eh, apa kebutuhan terhadap tenaga kerjanya itu bisa dipenuhi gitu tanpa dengan disubsidi oleh pemerintah begitu ya. Di sisi yang lain juga angkatan kerja barunya itu kemudian setidaknya bisa bekerja walaupun program ini kan juga ada limitasinya juga dan pasti ada batas kemampuan dari Batas pemerintah waktu ya. untuk itu. Tapi bicara mengenai manfaat itu pasti sangat bermanfaat sekali begitu ya. Karena kemudian memang bagaimana proses-proses magang ini itu memang perlu dilakukan begitu. Eh, Sehingga kemudian bisa para mahasiswa ini bisa langsung merasakan begitu seperti apa nanti dunia kerjanya itu akan seperti apa. Di sisi yang lain pun juga eh, bagi industri pun juga bisa melakukan kayak semacam seleksi gitu terhadap talent-talent yang mungkin nanti dia akan hire gitu ya. Karena kita tahu juga gitu kalau buka lowongan kerja saat ini itu CV yang masuk bisa sangat banyak sekali gitu dan untuk Dan memilih mahal juga ya resourcesnya. ya dan memilihnya itu kan menjadi sebuah pekerjaan rumah yang besar gitu ya gitu. Kemarin ada bahkan ada rekan saya cerita di media lain buka lapangan pedal aja butuh tenaga administrasi saja gitu ya cuman buat 8 Hmm. orang yang ngelamarnya sampai 700 dan itu S1 pula gitu. Jadi maksudnya ini Hmm. begitu sangat apa namanya sangat membludaknya gitu aplikasi yang masuk gitu. Jadi sebenarnya program magang ini sangat bermanfaat sekali begitu eh, bagi eh, calon tenaga kerjanya itu menjadi bisa beradaptasi seperti apa bagi industri pun juga akhirnya bisa lebih memudahkan untuk kemudian melakukan penyaringan untuk itu. Cuman mungkin PR-nya kalau yang reguler magang di kampus itu mungkin soal waktu kali ya, Mbak Anissa ya, yang kadang terbatas begitu. Mm. Mungkin minim, Terlalu pendek gitu Mas. Atau waktu ini ya, maksudnya tuh bukan mereka harus kuliah juga. ya itu. Jadi kalau menurut saya sih untuk setidaknya eh, minimal itu 3 bulan eh, Hmm. masa untuk magang mahasiswa ini gitu ya. Seperti juga Hmm. saya kadang juga orang karyawan baru untuk dievaluasi itu 3 bulan itu juga minimal gitu kan. Karena kemudian ya itu baru dapat basicnya saja begitu. Mungkin 3 bulan berikutannya dia baru mungkin udah lebih mahir untuk itu begitu. Cuman satu lagi selain proses magang ini memang bermanfaat begitu bagi kedua belah pihak. Di sisi yang lain, eh, tadi kan juga disinggung soal kampus merdeka begitu ya. Di satu sisi saya sepakat untuk kemudian eh, apa eh, calon lulusan perguruan tinggi ini memang perlu dicemplungkan ke lapangan kerja atau ke industri, tapi yang di sisi yang lain pun juga mungkin ini harapan saya juga gitu ya bagi institusi pendidikan tinggi pun juga tetap membekali mahasiswanya itu yang sifatnya itu bukan hanya eh, ibaratnya praktikal gitu, tapi yang sifatnya itu ya tadi itu wawasan, creative thinking, critical thinking segala macem gitu. Karena justru nanti eh, disitulah ketika nanti masuk ke dunia kerja, ke industri segala macem.
yang namanya keterampilan itu kan bisa dikursusin gitu ya, bisa magang, apalah segala macam gitu. Tapi yang namanya kemudian mencetak pemikiran-pemikiran yang nantinya akan bisa dibutuhkan di industri itu, rasanya itu memang harus dibangun dari institusi pendidikan terlebih dahulu untuk itu gitu. Seperti itu barangkali Mbak Anissa, jawaban saya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Yura. Eh, Semakin mempertajam ya eh, diskusi kita gitu ya tentang kondisi maupun tantangan yang ada gitu di perguruan tinggi. Mungkin saya persilahkan ke Bapak Ibu yang lain. Oh, Pak Wija sudah bertanya. Siap-siap Mas Yura, Ya, gantian ini Pak Wija yang bertanya. suaranya udah bisa didengar. Aman Bapak, sekarang sudah Oke, jelas. Silakan. Mas Jura, makasih sekali pandangannya. Ini apa pertanyaan mewakili saya dan juga mewakili para dosen muda dan para mahasiswa dan siapapun yang hadir pastinya. Jadi Mas Jura kan sudah puluhan tahun gitu ya mengamati. Kira-kira pendapat, pandangan, statement seperti apa yang impactful bagi masyarakat gitu. Ada pandangan statement yang bagus, tapi nggak impactful. Nah, apa saja karakteristik penting supaya pemikiran itu bisa menjadi impactful? Dan bagi media, media itu dengan senang hati memuat karena ini newsworthy, tapi pada saat yang bersamaan juga impactful bagi masyarakat dalam konotasi yang positif. Ada yang newsworthy tapi nggak impactful dan tidak positif gitu. Jadi kalau kita ingin menggabungkan seluruh hal baik dalam satu gambar itu apa saja karakteristiknya. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih Pak Wija. Saya coba menjawab. Ini kebalikan. Biasanya saya yang bertanya ke Pak Wija yang bertanya. Tapi saya coba coba menjawabnya Pak Wija. Jadi sebenarnya mungkin dalam konteks news ataupun pemberitaan dan informasi yang disampaikan kepada publik ya Pak Wija begitu. Sebenarnya yang dibutuhkan oleh media begitu terhadap akademisi ya apa saya menyebutnya baik akademisi yang ada di luar kampus maupun yang ada di kampus itu kan bagaimana melihat suatu peristiwa atau kebijakan itu dari sisi keilmuannya itu udah pasti yang dicari akan kan seperti itu gitu loh. Yang tadi makanya saya bilang itu sebenarnya grade kalau narasumber di media itu grade yang pertama itu ya pastilah eh, pelakunya gitu ya entah itu kalau kita bicara regulasi pasti pemerintah begitu. Kalau bicara mengenai soal kondisi bisnis atau ekonomi atau apa pasti pelaku usahanya langsung begitu. Tapi yang kedua kemudian yang utama itu tuh adalah akademisinya gitu, pengamat mungkin kalau di media kata data kan ekonom begitu ya, Mas Wija juga ekonom segala macam gitu. Dan pun juga yang lebih lagi itu adalah yang ekonom atau pengamat yang berbasiskan kampus gitu Pak Wija. Dibandingkan mungkin ekonom yang ya Pak Wija tahulah misalnya yang yang menginduk ke misalnya ke bank gitu misalnya atau mungkin think tank ataupun lembaga riset gitu. Yang di belakangnya kan juga pasti ada pihak-pihak lainnya gitu ya Pak Wija ya. Tapi kalau kemudian akademisi itu atau pengamat atau ekonom itu basis dari kampus begitu itu legitimasinya lebih lebih tinggi lagi tuh Pak Wija gitu karena ibaratnya ya kita tahu bersama gitu maksudnya kampus tidaknya itu tuh bisa institusi yang sifatnya pasti lebih independen untuk itu begitu jadi secara positioningnya kira-kira seperti itu Pak Wija kemudian kalau substansi ataupun narasi yang disampaikan ya tadi sudah pasti yang sesuai dengan keilmuannya gitu kan kadang-kadang ada juga tuh mohon maaf kadang-kadang juga ada pengamat atau akademisi gitu ya yang bisa komentarin apa aja gitu kan gitu Sapu kan jagat ya Mas, semua di komen. ya semua di komen gitu nah bagi media kadang-kadang oh kok ini dalam nggak ini hanya sekedar sekedar berkomentar untuk menambah
wacana atau bisa jadi kemudian malah makin riuh jadinya gitu. Jadi memang kemudian memang mesti yang relate dan spesifik seperti itu yang akan yang akan disampaikan, insight atau buah pemikiran yang akan disampaikan itu tuh pasti yang relate dengan apa entah itu kemudian yang bidang yang dia sedang kelola atau yang dia sedang pegang untuk itu segala macam. Kemudian yang ketiga adalah sebenarnya eh, media itu kalau cari akademisi itu kan ada beberapa hal yang dia mau gali itu, Pak Wija. Pertama itu pasti kemudian buat menjelaskan sesuatu hal yang sifatnya itu mungkin cukup rumit, cukup scientific begitu, untuk kemudian didudukkan menjadi lebih mudah untuk dipahamin gitu kan. Jadi sudah pasti kemudian bahasanya pun pasti bahasa yang sifatnya lebih mudah untuk dipahamin. Kadang-kadang makanya saya juga di kita begitu ya sangat banyak karya-karya atau tulisan dari kolom dari kampus begitu. Tapi terlalu ilmiah tidak dengan bahasa yang populer. Nah, itulah kadang-kadang di newsroom redaksi yang kemudian akan berdiskusi dengan penulisnya untuk kemudian bisa dituangkan menjadi bahasa, kalau anak sekarang bilangnya mungkin bahasa baik gitulah kira-kira gitu ya gitu. Tapi Mhm. tidak kehilangan esensi, tidak kehilangan bobot, tidak kehilangan kedalaman untuk itu begitu. Kemudian satu lagi yang mungkin yang juga dicari oleh media di para akademisi di kampus itu adalah bagaimana kemudian tidak hanya menjadi eh, apa mengamati, mengomentari, tapi kira-kira ide-ide apa yang kemudian bisa dimunculkan begitu ya. Solusi-solusi apa yang kemudian bisa ditawarkan begitu. Ataupun juga perspektif apa yang kemudian bisa menjadi jalan lain gitu dari sebuah isu ataupun kebijakan atau sebuah peristiwa yang perlu untuk disosialisasikan ke masyarakat. Mungkin itu Pak Wija gitu. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Makasih Mas. Baik, terima kasih Pak Wija sudah berkenan bertanya dan juga pencerahan dari Mas Yura ya gitu ya. Sangat saya sebagai akademisi sih sangat insightful ya gitu tentang gimana sih harus menyampaikan suatu pemikiran supaya eh, ini menjadi tidak hanya sekedar newsworthy tetapi juga impactful di media sehingga bisa eh, dikutip juga di publik gitu. Baik, kepada Bapak Ibu yang lain masih saya persilahkan jika ada yang mau bertanya kepada Mas Yura sebelum nantinya kita akan beralih ya ke pembicara kita yang kedua dengan Mas Adrian. Saya persilahkan. Oke, nampaknya belum, mungkin karena masih menunggu nih perspektif lain dari pihak akademisi ya, dari Mas Adrian gitu ya. Eh, Baik kepada Mas Adrian gitu ya, akan saya persilahkan gitu, mungkin sedikit memberikan frame gitu ya, bahwa tadi kan Mas Yuda sudah menyampaikan dari perspektif media ya, dan background picture besar di publik gitu. Kalau boleh nanti Mas Adrian bisa memberikan perspektif yang lebih detail lagi dari kacamata akademisi, perspektif Baik, lain gitu ya oke. mengenai representasi kampus dalam diskusi publik serta dilematis antara riset, problem struktural di kampus sendiri untuk maupun Hmm, bagaimana berprestasi, lalu juga mungkin terkait peran perguruan tinggi dan juga masukan kolaborasi mungkin dari sisi kacamata akademisi bagi pemerintah untuk nantinya bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap PT maupun tadi ya terkait penyerapan ya, atau penyiapan SDM kita ya di industri. ya, ya. Oke, Kepada Mas Adrian, saya persilahkan. oke. Kedengeran kan suaranya? Aman, Mas? Aman ya? Sip, Mm, sip. Sip. Ini sudah terlihat juga kan slide-nya? Sudah ya? sudah Oke, aman. sip. Baik, saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Mbak Anissa, terus Pak Yura, salam kenal Pak, dan juga ada Pak Wija, ada Pak Handi, dan teman-teman dari media lainnya. Jadi
saya akan mempresentasikan gitu ya berkaitan dengan isu-isu perguruan tinggi berkaitan dengan menurut publik ya pada tahun 2025. Jadi eh, kita eh, program Membaca Indonesia ini merupakan insya Allah eh, program pertama ini yang baru diperjalan pertama kali tahun 2026. Dan kita juga sudah apa namanya udah berlakukan bekerja sama dengan Kontinum gitu ya, yaitu di bawahnya Indef gitu ya. Dan dari pihak Kontinum dan kita dari para Madinah itu berkolaborasi untuk mengambil dari data gitu ya, data dari baik dari internet ya, apapun dari internet, apakah dari media sosial dan lain-lain lah gitu ya. Dan itu dari situ dan kita nanti akan coba men-sharing gitu ya isu-isu yang rutin gitu ya. Tadi Pak Hadi sudah bilang itu seperti rutin apakah berkaitan sama ekonomi yang hari ini dibuka dengan isu-isu dengan perguruan tinggi lah seperti itu. Jadi itu backgroundnya terlebih dahulu. Jadi yang saya akan paparkan gitu ya itu berkaitan dengan sebenarnya ini kayak mini riset gitu ya. Jadi kayak mini research yang itu kita ambil data dan setelah datanya diambil lalu kita lakukan analisis lah seperti itu. Jadi apa namanya ini lebih apa namanya mungkin bisa lebih memiliki nilai poin plusnya lah gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, eh, dan juga berkaitan sama materinya saya sudah share ya di link chat. Nanti bisa Bapak Ibu apa namanya bisa di-download lah seperti itu. Jadi ini eh, lebih kurang lebih apa namanya gambarannya. Ya, kalau kita ngomongin berkaitan dengan eh, perguruan tinggi gitu ya. Nah, ini kan kita melihat persepsinya dari masyarakat lah atau kita ngomongin kepada publik. Nah, dari publik ini kita melihat bagaimana sih persepsi dari perguruan tinggi lah kurang lebih seperti itu. Jadi memang kalau misalnya kalau kita lihat secara overall gitu ya, eh, ada isu yang paling besar itu biasanya isu UKT gitu ya, biaya kuliah lah kurang lebih seperti itu. Lalu ada eh, isu berkaitan sama kualitas mahasiswanya dan lulusannya. Nanti kita akan bahas di next next slide berikutnya. Lalu juga akses bagaimana masuk akses perguruan tingginya dan juga ada akses kesejahteraan dosen gitu ya. Dan itu menjadi topik yang paling dominan yang dibahas di media sosial dan media daring gitu ya. Lalu dinamika ini mencerminkan meningkatnya perhatian ekspektasi masyarakat terhadap peran strategik perguruan tinggi dan pembangunan sumber daya manusia. Tadi juga sudah diinfokan juga sama Pak Yura bagaimana berkaitan dengan pembangunan SDM itu merupakan penting ya gitu ya di bagian khususnya di peran negara gitu ya. Eh, Namun percakapan publik itu juga menunjukkan adanya kesenjangan harapan dan realitas yang dirasakan oleh mahasiswa, calon mahasiswa dan dosen. Jadi laporan ini akan menyajikan analisis berbasis data yang memetakan persepsi, sentimen, isu utama dan berkaitan sama seputar perguruan tinggi sepanjang tahun 2025. Ya, maaf. Ya, ya. Jadi secara metodologi kita mengambil, jadi kita menggunakan media sosial X ya atau dulu namanya Twitter. Lalu sebelum kita ambil datanya, kita ambil semacam keywordnya dulu gitu ya. Ada ini keywordnya bisa Bapak Ibu lihat ya. Ada PTN, PTS, keywordnya itu kampus swasta. Ada UKT, UKT itu uang kuliah gitu ya, kualitas mahasiswa, lulusan dan yang lain lah gitu ya. Dari situ kita ambil generate keywordnya itu dari media sosial kita ambil dan sebelum kita analisis kita clearing ya dari buzzer gitu ya. Jadi media-media yang sifatnya juga kurang reliable lah kayak gitu ya. Lalu kita melakukan analisis pendapat masyarakat. Jadi laporan ini menggunakan metode crawling percakapan di X atau Twitter berbasis kata kunci berkaitan isu perguruan tinggi dan lain-lain. Nah, ini secara overallnya kita sudah mengambil data dari Twitter itu sebanyak 71 ribuan ya gitu ya Bapak Ibu bisa lihat di sini. Dari total user itu 13 ribuan gitu ya. Jadi perbincangannya itu 71 dari usernya apakah user itu apa ya bahasanya? Akunnya lah gitu ya. Akunnya itu sekitar 13 ribu akun.
Selain itu juga kita ambil dari eh, online media kayak news mungkin kayak Kata Data dan Kompas dan lain-lain gitu ya. Itu kita ambil total perbincangannya ada 4 ribuan, 4.403 dan total usernya itu 38. Jadi media sosial itu dipilih atas dasar banyaknya persepsi ya kan, persepsi kan sifatnya itu opini ya, opini dari publik yang itu lebih gampang lah, lebih kita dapetin di media X ya gitu, kurang lebih seperti itu. Terus secara overall ini Bapak Ibu bisa lihat di sini yang netral itu kurang lebih 61,5. Jadi dari banyak tadi ya deskripsi data yang kita ambil itu 61%-nya itu berkaitan sama isunya tuh netral lah gitu. Tapi lebih besar yang kedua itu adalah negatif, eh, yaitu sekitar 36,6 ya. Bapak Ibu bisa lihat dan positifnya itu cuma 1,9. Jadi artinya dari persepsi publik di media Twitter ataupun online media dan lain-lain itu yang positif itu sangat kecil sekali lah kayak gitu ya. Dan diikuti kedua itu yang negatif, tapi masih isu netralnya itu masih banyak lah kayak gitu. Eh, Terus juga kita membagi ya antara apa namanya berkaitan dengan perguruan tinggi negeri gitu ya dan juga perguruan tinggi swasta. Kalau kita lihat ya exposure-nya perguruan tinggi negeri itu sangat besar sekali. Artinya itu eh, memperlihatkan kalau eh, Twitter gitu ya dan online media gitu ya itu sering banyak membahas berkaitan dengan universitas negeri gitu ya dan daripada universitas swasta ini sangat besar sekali ya range-nya ya. Ini kurang lebih mungkin 3 kali lebih tinggi ya daripada universitas swasta. Eh, Kita breakdown lagi apa namanya berkaitan sama negerinya dan swastanya. Sentimen negeri dari universitas negeri sentimen negatifnya itu sangat-sangat besar ya. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini itu sekitar 95%-an itu didominasi oleh sentimen negatif yang hanya menyisakan 4% ya untuk sentimen positif. Lalu di universitas swasta sentimen negatifnya lebih kecil ya daripada negeri ya. Ini menandakan kalau mungkin ya dari perspektif kami gitu ya, karena negeri itu memiliki standar ya perspektifnya baik lah gitu ya, dan standar perspektifnya udah tinggi gitu ya. Kalau misalnya si mahasiswa gitu ya atau em, masyarakat gitu ya tidak mencapai apa namanya mencapai keinginannya, nah ini akan di sentimennya sifatnya negatif lah seperti itu. Nanti kita akan bahas ya di next slide selanjutnya berkaitan sama isu-isu apa sih negatif berkaitan di universitas negeri gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ini overallnya dulu berkaitan dengan exposure yang apa gambaran umumnya seperti yang telah kita ambil datanya di media sosial dan juga di media online lah seperti itu. Ini berkaitan dengan apa namanya berkaitan dengan eh, puncak perbincangan ya gitu ya. Jadi kita melihat perbincangan kan kita kan judulnya itu tahun 2025 ya. Artinya dari 2005 dari Januari sampai bulan Desember itu kita lihat paling besar itu di awal tahun. Kita tuh melihat setelah kita analisis itu kan di awal tahun 2025 itu banyak sekali berkaitan sama polemik kebijakan berkaitan sama UKT ya. Waktu itu, mungkin Bapak Ibu bisa flashback ya gitu ya. Jadi banyak sekali sempat ada isu kenaikan UKT dan ada isu berkaitan anggaran pendidikan dan lain-lain lah gitu ya. Dan juga ada isu berkaitan kode etik, kekerasan seksual dan juga ada konflik internal kampus itu juga membuat sentimen negatifnya ini Bapak Ibu bisa lihat ya sentimen negatifnya itu sangat tinggi sekali. Eh, dan makin lama itu makin menurun ya. Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Jadi ketika bulan Maret dan April sudah mulai masuk pendaftaran mahasiswa baru dan juga bulan Mei-nya yaitu adalah fase administratif besar seperti SNBT, SNB, SNBP dan SNBT dan juga pengumuman yang lain. Dan intinya tuh makin lama di semakin semakin akhir tahun itu semakin landai lah gitu ya perbincangannya seperti kurang lebih seperti itu. Nah, akhirnya kita melihat lagi ya di dalam apa namanya apa sih persepsi masyarakat terkait PTN gitu ya. Jadi kita ambil dari keywordnya tadi. Jadi ini Bapak Ibu bisa lihat ya. Jadi ini hasilnya gitu ya.
yang itu kami analisis di dalam 3 bagian sub besar lah kayak gitu. Yang pertama itu kampus negeri itu dipersepsikan sebagai institusi berbiaya tinggi, walaupun secara formal masih terjangkau dibandingkan swasta. Nah ini menariknya ya. Jadi si masyarakat gitu ya atau calon mahasiswa itu melihat kampus negeri itu tetap mahal ya, walaupun mahalnya itu berbeda-beda dengan swasta. Nanti kita akan masuk ke bagian swasta lah gitu ya. Artinya kenapa kita lihat tingginya ini ternyata tuh karena banyak tuh kayak jalur apa uang-uang tanda kutip, kutip uang kaget lah gitu ya. Jadi ada uang kaget selain uang UKT-nya ada tes kesehatan, ada tes jalur masuk lagi dan juga ada uang pendaftaran. Yang itu menandakan apa tingginya kecemasan orang tua gitu ya maupun si calon mahasiswa itu yang kebanyakan itu dari kalangan menengah bawah gitu ya. Jadi bisa lihat ya Bapak Ibu di sini ada misalnya tes kesehatan, ada bayar gitu ya. Terus juga ini ada juga ya, ada biaya, terus ada pendaftaran dan sebagainya. Nah ini yang membuat apa namanya persepsi masyarakat terhadap perguruan tinggi itu seperti itu. Lalu yang selanjutnya ini juga menarik, fokus publik pada eh, kepada perguruan tinggi itu bukan terhadap riset, inovasi ataupun prestasi akademik tetapi melainkan terhadap biaya berapa sih biaya yang harus dibayarkan lah gitu ya. Nah ini akhirnya tadi ya nanti mungkin kita akan masuk ke nanti di bagian akhir sifatnya tuh lebih ke transaksional gitu ya. Jadi saya mau kuliah bayar bayar berapa dan saya dapat apa gitu ya. Jadi padahal perguruan tinggi itu kan memiliki 3 pilar lah gitu ya kurang lebih ya. Jadi ada pengajaran, ada apa namanya penelitian dan juga ada pengabdian masyarakat. Nah yang pilar yang unggul itu hanya cuma satu saja gitu ya di sifatnya pendidikan gitu ya. Dan akhirnya ini membuat dua pilar lainnya kayak pilar riset dan juga penelitian masyarakat, pengabdian masyarakat itu menjadi tidak terlihat gitu ya oleh publik. Dan ini juga mungkin kalau saya ambil pakai bahasanya Pak Didi, ya, Prof Didik, itu bilang bahwa kampus sifatnya transaksional saja gitu ya. Jadi banyak kampus negeri yang membuka banyak kelas, menerima mahasiswa yang banyak gitu ya. Dan itu karena memang masyarakat itu juga demand-nya juga ada gitu ya. Tapi itu kritiknya dari Pak Didi ya, Prof Didi, bahwa kalau seperti itu nanti eh, pendidikan di Indonesia itu hanya fokusnya di dalam pendidikan aja, yang itu kurang menjadi riset, inovasi, dan lain-lain lah seperti itu. Jadi secara umum perbincangan tentang kampus negeri itu didominasi oleh isu biaya, jalur masuk yang mencerminkan persepsi kampus negeri sebagai institusi mahal, serta tingginya kecemasan calon mahasiswa dan juga orang tua, sehingga perhatian publik lebih tertuju pada biaya masuk dibandingkan terhadap kualitas akademiknya. Nah, ini berbeda dengan swasta. Kalau kita lihat, mungkin saya sama lagi ya, ambil 3 poin terbesarnya. Berbeda dengan negeri gitu ya. Jadi si masyarakat itu melihat, publik itu melihat kampus swasta itu sebagai tempat yang mencari hasil praktis gitu ya. Jadi gimana kalau misalnya saya bayar berapa gitu ya, tapi saya juga lulus dari perguruan tinggi swasta, saya tuh bisa kerja di mana gitu ya kurang lebih seperti itu jadi ijazah saya itu laku ya tanda bahasa 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 kasarnya itu laku di mana lah kayak gitu jadi nah ini bisa dilihat oleh apa namanya perguruan masyarakat ya terkait dengan kampus swasta jadi sifatnya praktis ya jadi lulus kerja di mana terus alumninya kerjanya di mana aja gitu ya terus punya kolaborasi dengan siapa aja dan lain-lain gitu ya. Berbeda dengan sifatnya kampus negeri gitu ya kan di kampus swasta itu mungkin kalau saya lihat itu dari segmentasinya ya kembali ya jadi kalau kampus negeri itu kan banyak segmentasinya itu mungkin menengah ke bawah lah gitu ya kalau swasta itu menengah dan menengah atas lah gitu kurang lebih ke bahasanya seperti itu nah jadi eh, persepsi masyarakat terhadap kampus swasta itu dipersepsikan sebagai biayanya itu adalah sesuatu yang bisa dinegosiasikan karena banyak bantuan-bantuan yang misalnya buat bantuan diskon kan kalau misalnya di kampus swasta kita contohnya pada Madinah lah gitu ya ada pendaftaran yang pertama pendaftaran golongan pertama golongan kedua golongan ketiga
Golongan pertama tentu paling lebih murah dan golongan tiga mungkin akan lebih mahal ya kayak gitu ya. Terus juga ada potongan, terus juga potongan berkaitan potongan beasiswa dan lain-lain lah seperti itu. Dan itu juga fasilitasnya juga cenderung cenderung oke lah gitu ya. Misalnya cenderung kualitas uh, kelasnya ada uh, ada AC-nya dan lain-lain itu oke lah gitu ya dan sebagainya. Lalu kita lihat juga ya kemunculan kata seperti kerja, lulus, hasil, dan alumni itu juga menandakan bahwa kampus swasta itu dipersepsikan dekat dengan apa namanya pasar kerja dan itu juga banyak dijual juga sih sama kampus swasta. Misalnya katakan alumni kita apa namanya berapa persen itu sebelum 5 tahun itu sudah masuk kerja gitu ya. Terus dekat dengan industri dan lain-lain lah. Itu narasinya dari apa dari kampus swasta yang itu akhirnya dipersepsikan oleh publiknya seperti itu. Perbincangan publik memandang kampus swasta sebagai pilihan yang lebih fleksibel dan berorientasi terhadap hasil kerja dengan biaya yang dianggap lebih bisa didegosiasikan. Nah, berbeda dengan tadi kampus negeri. Kampus negeri kan banyak uang kaget lah bahasanya ya gitu ya. Tapi kalau kampus swasta itu walaupun biayanya cenderung agak lebih besar gitu ya, tapi bisa dinegosiasikan. Nah, ini kampus kampus swasta itu dilihat seperti itu oleh apa masyarakat lah seperti itu. Dan juga tadi ya sejauh mana sih kampus swasta itu bisa em, em, membawa saya untuk peluang lulus kerjanya itu seperti apa sih seperti itu gitu. Nah, ini kita lihat ya, ada hal-hal yang paling mengganggu publik tentang perguruan tinggi. Jadi apa sih hal-hal yang paling mengganggu? Jadi kita eh, bedah gitu ya. Eh, kita bedahnya jadi dari empat yang terbesar dulu. Yang pertama itu kembali ya berkaitan sama isu UKT. Jadi ini menandakan bahwa persepsi publik terhadap uang uang pendidikan itu sangat mahal lah gitu. Nah, ini eh, saya mungkin kalau idealnya tuh kita bawa juga pemerintah ya gitu ya untuk bisa membahas bagaimana sih peran pemerintah yang seharusnya tuh bisa apa namanya membuat pendidikan itu harusnya sifatnya universal lah gitu ya. Jadi bukan kalau kita ngomongin pendidikan tinggi itu persepsi pertama terhadap perguruan tinggi itu masyarakatnya itu ya adalah uang mahal gitu ya. Uangnya mahal, biayanya mahal gitu ya. Nah, ini ya menjadi PR ya khususnya untuk pemerintah gitu ya. Bagaimana sih harusnya ada strateginya ya gitu ya untuk membuat apa namanya, uang pendidikan di universitas itu tidak mahal kayak gitu. Terus juga yang kedua itu berkaitan sama hasilnya gitu ya, kualitas mahasiswa. Jadi apa namanya ketika publik itu membayar uang kuliah yang mahal itu apa sih yang saya dapat gitu ya. Jadi ini ya sifatnya itu transaksional yang itu adalah berkaitan sama peluang kerja sih biasanya seperti itu. Terus yang ketiga itu berkaitan sama dosen. Jadi dosen itu sepertinya isu yang terpinggirkan ya, tapi juga berkaitan sama kualitas mahasiswa karena dosen yang bagus juga akan mencetak kualitas mahasiswa yang bagus gitu ya. Tapi apa namanya masyarakat itu belum eh, masih melihatnya kualitas mahasiswa itu adalah paling paling utama lah gitu. Ini kalau kita lihat ya hampir setengahnya ya, dari 11 ke 5 k ya, 5 ribuan gitu ya. Jadi isu dosen itu cukup sering dibahas karena memang kualitas dosen itu berkaitan sama kualitas mahasiswa dan hasil pendidikannya lah gitu ya. Dan yang keempat itu adalah berkaitan sama beasiswa gitu ya. Jadi solusi tambahannya bukan apa bagaimana sih bisa membuat biaya kembali ya biaya faktor yang utama itu bisa lebih murah lah seperti itu. Lalu kita membreakdown ya dari dua tersebut ya. Misalnya ini kan kita lihat dari UKT dan kualitas mahasiswa, kita breakdown lagi. Eh, Kalau kita lihat UKT, eh, sebentar. Ya, ini ada dua word ini ya, dua dua apa, dua word cloud ya yang kita ambil gitu ya. Yang pertama itu berkaitan sama UKT dan juga yang tadi yang kedua berkaitan sama kualitas mahasiswa. Jadi UKT itu dirasakan sebagai beban langsung ya. Tadi juga saya sudah bahas. UKT itu sebagai beban ekonomi nyata gitu ya. Ketika mahasiswa yang calon mahasiswa lulus SMA ingin melanjutkan sekolah perguruan tinggi itu masih terpikirkan gimana sih caranya membayar uang kuliah yang sangat besar kayak gitu.
Dan juga berkaitan sama kualitas mahasiswa, tadi juga saya sudah mention di slide sebelumnya, publik itu juga melihat gimana sih peluang kerjanya gitu ya. Eh, dan itu berkaitan sama sifat transaksional seperti nilai ijazah dan praktik joki ya, yang itu juga membuat publik itu agak meragukan gitu ya, kualitas lulusan dari mahasiswa tersebut. Jadi kalau digabung dua word cloud ini gitu ya, jadi kita akan bisa apa menganalisis gitu ya, kurang lebih kalau biayanya mahal tadi ya, karena saya sudah membayar uang mahal untuk UKT, apakah kualitas mahasiswa dan hasilnya juga akan sepadan? Nah, ini yang juga menjadi eh, concern jadi publik lah gitu. Apalagi kita juga bisa lihat di akhir-akhir ini banyak pemecatan gitu ya, banyak apa namanya swasta itu sudah banyak perusahaan yang layoff apa karyawannya, dan juga banyak susah sekali juga eh, apa namanya lulusan untuk masuk ke apa namanya ke industri gitu ya. Nah, ini makin membuat apa namanya narasi ini menjadi lebih semakin meruncing lah gitu kurang lebih. Jadi karena saya sudah bayar uang mahal, uang kuliah mahal, harusnya saya tuh bisa mendapat hasilnya itu sepadan, tapi ini kenyataannya tidak seperti itu. Nah, akhirnya kita melihat ya rantai nilai pendidikan pendidikan tinggi di mata publik gitu ya. Jadi perguruan tinggi itu persepsikan melalui logika sederhana maupun kuat. Tadi juga saya sudah bilang bahwa biayanya tinggi, pinginnya pengalaman kuliahnya juga tinggi, kuliahnya tinggi, kualitas lulusannya juga tinggi, dan juga akan membuat saya sebagai lulusan itu juga mendapatkan peluang kerja yang sangat apa namanya besar juga lah gitu ya. Jadi selama mata rantai ini dirasakan adil gitu ya, eh, sentimen dan dinyatakan tidak adil gitu ya. Jadi misalnya katakan biayanya tinggi tapi peluang kerjanya sempit gitu ya. Nah, ini akan selalu akan muncul sentimen negatif gitu ya terhadap pendidikan tinggi, dan itu juga narasi berkaitan sama pemerintah dan lain-lain itu juga tetap pasti akan sifatnya akan negatif seperti itu. Dan kita juga melihat lagi ya berkaitan sama apa kolaborasi gitu ya. Jadi ini agak lebih apa namanya lebih dari out of the box yang tadi kita diskusikan berkaitan sama pemberitaan kerjasama kolaborasi perguruan tinggi. Yang paling banyak itu malah swasta gitu ya dibandingkan negeri. Ini kita bisa lihat ya bedanya itu kurang lebih ya mungkin hampir setengahnya ya kurang lebih. Jadi pemberitaan yang paling terbanyak itu adalah Universitas Syahkuala, ada Esa Unggul, Borobudur, 11 Maret, dan Universitas Indonesia paling terakhir gitu ya. Jadi kita melihat kampus swasta itu lebih agresif ya, tanda kutip, dalam komunikasi publik terkait kolaborasi yang dia lakukan gitu ya, berkaitan sama industri, kerjasama, dan minta internasional, dan vokasi, dan sebagainya. Karena mereka ingin mendapatkan calon mahasiswa gitu ya. Sedangkan kalau kampus negeri itu kurang kurang agresif dalam mengkomunikasikannya. Bukan tanpa adanya minim kolaborasi, tapi kolaborasi itu sudah dilihat sebagai bisnis as usual kayak gitu. Jadi apa namanya? eh, ya karena tugasnya mereka seperti itu, jadi ya mereka nggak mengkomunikasikannya gitu ya. Tapi kalau swasta itu pemikirannya beda gitu ya. Jadi karena mereka mau agresif dalam tanda kutip pingin mendapatkan banyak mahasiswa, calon mahasiswa, makanya berita-berita publik terkait dengan kolaborasi, kerjasama dengan industri dan yang lain itu semakin banyak diberitahukan. Jadi tadi ya, kesimpulannya kampus swasta itu lebih menonjol yang mengindikasikan bahwa kolaborasi itu sebagai alat visibilitas positioning dan bukan semata-mata jadi cerminan kapasitas riset tinggi. Nah ini menjadi mungkin kritiknya gitu ya. Eh, yang hal ini karena swasta itu lebih agresif gitu ya dalam hal komunikasi publik, tapi kurang dalam berkaitan dengan tadi ya dua pilar yang lain ya, yaitu pilar penelitian dan juga pilar apa namanya kolaborasi berkaitan sama pengabdian masyarakat seperti itu. Nah, kalau bisa saya sampaikan dari tadi saya paparan tadi, ada 5 poin yang bisa saya apa simpulkan. Yang pertama itu adalah UKT itu menjadi isu yang paling dominan yang dipersepsikan oleh publik lah gitu ya, dan itu dirasakan bahwa UKT itu sebagai momok gitu ya, yang nyata karena
apa namanya mahal sekali ya. Ini mencerminkan bahwa simbol ketimpangan di pendidikan tinggi di Indonesia itu sangat nyata lah kurang lebih seperti itu. Lalu yang kedua berkaitan sama persepsi publik terhadap kualitas pendidikan itu masih berorientasi terhadap hasil, yang itu hanya di pilar yang pertama tadi ya, adalah pendidikan gitu ya. Yang itu membuat dua pilihan lain itu tidak terlihat gitu ya. Yang itu sifatnya hanya sangat-sangat transaksional. Jadi gimana saya mau kuliah mendapatkan ijazah, ijazahnya itu bisa membuat saya itu cepat kerja di mana gitu ya. Dan sifatnya itu tadi ya, sifatnya transaksional atau value for money. Isu dosen dan beasiswa diakui penting namun tidak sentral gitu ya. Cenderung muncul sebagai turunan dari diskusi biaya dan kualitas lulusan. Dan juga kita sudah bahas, kampus negeri menjadi fokus utama ya di dalam publik dengan exposure yang sangat tinggi, namun negatifnya itu lebih besar gitu ya. Dan juga yang terakhir, kolaborasi perguruan tinggi lebih berfungsi sebagai visibilitas, terutama dengan kampus swasta yang memperlihatkan bahwa indikator itu tadi ya mungkin tidak terlihat lah berkaitan sama risetnya dan juga berkaitan sama pengajian masyarakatnya. Itu aja sih dari saya presentasinya. Semoga bisa mencerahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Adrian atas penjelasannya. Semakin memperkaya ya bagaimana kompleksnya gitu ya tantangan dunia perguruan tinggi ke saat ini maupun ke depannya gitu ya. Memperkaya apa yang tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Yura dari apa yang dilihat di media gitu ya. Mungkin kalau bisa saya highlight gitu ya tadi disampaikan Mas Adrian itu adalah pentingnya bahwa perguruan tinggi itu menekankan pada logika value for money gitu ya karena pada akhirnya hal itulah yang akan membentuk perspektif publik terhadap perguruan tinggi gitu ya dan tadi sempat disinggung juga oleh Mas Adrian bahwa kolaborasi menjadi salah satu kunci gitu ya dari keberhasilan eh, apa ya perspektif sentimen positif publik gitu ya terhadap perguruan tinggi ke depannya gitu ya. Baik, saya persilahkan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Jika ada yang mau ditanyakan kepada Mas Adrian gitu ya, karena kita masih ada waktu. Dan mungkin kalau ada yang baru kepikiran ke Mas Jura juga boleh ya gitu ya, karena mumpung beliau masih ada sampai dengan jam 3. Saya persilahkan. Oke, belum ada. Mungkin kalau boleh saya izin lempar pertanyaan pemantik ya, Mas Adrian ya. Sorry, Oh, maaf ada. nih. Bu Ya, ada. Esther. Ya, dari Silahkan, Kompas ya. silakan Bu Esther Menurut dari tadi Kompas. ya, Silahkan. tadi tentang persepsi tadi ya bahwa hal yang paling utama itu menjadi concern publik itu adalah tentang biaya kuliah. Makanya tadi kayak Mas Yura sendiri menyebutkan bukti di dalam BPS bahwa APK-nya itu tidak terlalu progresif ya. Nah, tetapi nih Mas Adrian bahwa kita ini kan ketika menghadapi biaya kuliah ini kan dari pemerintah juga nggak terlalu agresif ya untuk pembiayaan pendidikan tinggi karena Iya, misalnya iya. kayak perguruan tinggi negeri kan malah justru didorong menjadi PTN Badan Hukum yang mandiri secara keuangan, salah satu paling gampangnya kan adalah dari mahasiswa ya. Di Iya, PTS iya. kan sudah terbukti bahwa memang secara umum memang mengandalkan dari mahasiswa gitu ya untuk biaya operasionalnya. Nah, di satu sisi masyarakat merasakan dengan perkembangan ekonomi kita yang seperti begini tuh memang berat, makanya peningkatan APK itu nggak terlalu signifikan. Nah, itu terlihat bagaimana tuh kira-kira apa yang diharapkan? Apakah yang dimaksud dengan memang dengan kondisi bahwa biaya kuliah itu masih sangat tidak terjangkau itu dari perguruan tinggi negeri itu harapan publik itu memang menurunkan atau mungkin perlu alternatif pembiayaan seperti beasiswa kan untuk ya mahasiswa yang tidak mampu lebih mudah dibandingin dengan yang kondisinya agak di tengah-tengah ya, atau misalnya tentang isu student loan itu. Nah, itu mungkin bisa kasih apa namanya penjelasan lebih lanjut apakah hal-hal itu dianggap sesuatu yang akan didukung publik atau gimana, netizen atau gimana? Makasih. Ya, baik. Izin menjawab ya, Bu Esther. Salam kenal, Bu. Jadi
Kalau tentunya ya, kalau perseptif pandangan saya gitu ya berkaitan dengan isu ini, tentunya ya kembali ya kita ke landasan utama kita ya, yang itu di Undang-Undang Dasar. Saya mengutip dari kata-kata Pak Didi, Prof Didi, yaitu adalah mencerdaskan mencerdaskan insan bangsa lah gitu, kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya seperti itu ya kita harus turunkan ya, idealnya pendidikan perguruan tinggi ya harus murah gitu ya, idealnya seperti itu ya. Nah, ini seperti apa gitu ya. Nah, ini menjadi PR-nya publik, pemerintah sendiri ya. Saya mungkin nggak memiliki jawabannya gitu ya. Makanya mungkin harus ditanya gitu ya ke pemerintah gitu ya, baik itu DPR atau misalnya kementerian terkait lah kayak gitu. Tapi kalau menurut saya berkaitan sama solusi student loan itu sangat tidak direkomendasikan gitu. Kenapa kalau student loan seperti itu? Mungkin kalau berkaca dari di Amerika gitu ya. Jadi beberapa apa namanya media sosial yang saya ikutin gitu ya. Itu malah kalau lulus itu kan di apa di udah kena hutang gitu ya. Jadi lulus kena hutang. Tapi kalau misalnya mahasiswa itu langsung dapat pekerjaan gitu ya. Nah, ini ya mungkin bisa membayar ya langsung apa student loan-nya. Tapi kalau misalnya tidak bisa membayar, nah ini siapa yang membayarkan gitu ya. Nah, ini juga sangat beresiko lah gitu ya. Dan itu sangat beresiko sekali berkaitan sama apa namanya likuiditas, berkaitan sama perbankan juga lah seperti itu. Karena tingkat resiko gagal bayarnya sangat tinggi. Ya, kalau misalnya berkaitan sama itu, mungkin saya nggak punya jawaban, bisa ditanyakan ke pemerintah ataupun DPR, tapi berkaitan sama perspektif apa namanya pendapat saya gitu ya. Ya, memang idealnya adalah pendidikan tinggi di Indonesia itu seperti harus bisa mencakup gitu ya, baik ekonomi atas sampai dengan ekonomi bawah gitu ya. Nah, ini idealnya seperti itu. Jadi membuka peluang sebesar-besarnya, dan yang dibuat seperti sekarang gitu ya dengan PTN yang harus apa namanya mandiri tanda kutip gitu ya, yang itu ya akhirnya membuat mahasiswa itu sebagai sapi perah gitu ya, yang itu membuat apa aspek pendidikan itu sangat sentral sekali gitu ya. Jadi ya tadi pendidikan aja gitu ya, yang itu membuat dua pilar yang lain, penelitian dan juga pengambilan masyarakat itu jadi kayak apa ya, tidak terlihat lah kayak gitu. Nah, ini yang mungkin menjadi PR juga ya, yang ini mungkin situasi yang kita rasakan juga saya sebagai akademik juga, bahwa PTS dan PTN itu sekarang mengejar tanda kutip ya, mengejar calon mahasiswa itu banyak-banyakan lah gitu ya. Jadi yang saya dengar gitu ya, jadi berkaitan ya, apa PTN itu kan menarik gitu ya, apa mahasiswa itu sangat besar sekali lah gitu ya. Yang ini juga membuat pengaruh PTS yang tadinya itu ada spill over-nya gitu ya. Jadi kalau dulu kalau di zaman saya itu pas lagi mau kuliah, kalau nggak diterima negeri ya ke swasta gitu ya. Tapi ini negerinya ini dibuka banyak banyak sekali ya. Jadi nggak ada spill over-nya untuk yang swasta. Jadi swasta akhirnya jadi terengap-engap lah kayak gitu. Nah, caranya ya kembali ya, kalau menurut saya itu eh, tiga pilar tadi ya, di disindambungkan lah gitu ya. Jadi nggak hanya pendidikan, inovasi dan juga kolaborasi berkaitan dengan eh, pengabdian masyarakat. Kalau juga misalnya bisa berkaca juga sama negara lain, misalnya itu sebenarnya bisa aja sih, misalnya ini pendapat saya ya, berkaitan sama universitas perguruan tinggi itu mendapatkan kolaborasi dengan swasta misalnya melalui nilai-nilai inovasi misalnya seperti itu, misalnya berkaitan sama inovasi di apa namanya di teknik misalnya atau di yang lain-lain gitu ya, untuk menciptakan kapal terbang misalnya atau menciptakan mesin gitu ya dan lain-lain lah gitu. Nah, ini eh, artinya perlu ini ya apa eh, dijembatani lah gitu ya antara perguruan tinggi dengan swasta juga gitu ya. Nah, ini mungkin tadi ya, mungkin perlu ditanya juga lah kepada pemerintah dalam hari ini, misalnya DPR sama pemerintah yang kementerian terkait, itu sudah sampai mana sih arahnya ke situ gitu ya. Ya harusnya tadi ya, memang sepertinya kalau kita juga bisa, mungkin bisa berkaca sama universitas di luar, itu juga mungkin kalau kita, mungkin saya bisa persepsikan bahwa mereka juga nggak hanya hidup dari uang mahasiswa gitu, tapi juga hidup dari kolaborasi-kolaborasi dengan swasta. Mungkin seperti itu ya jawabannya. Baik, terima kasih Mas Adrian. Bagaimana Bu Esther? Sudah cukup menjawabkah? Ya, oke, terima kasih. Baik, mungkin
sedikit menyambung gitu ya, karena tadi pertanyaan Bester cukup menarik terkait student loan gitu ya. Eh, dan lagi-lagi kuncinya adalah kolaborasi gitu ya. Menurut ini saya ingin bertanya kepada Mas Adrian maupun Mas Yura gitu ya. Mas Adrian mungkin sebagai perspektif perguruan tingginya, Mas Yura sebagai perspektif industri karena tetap sebagai pelaku industri ya di media gitu ya. Kira-kira ada nggak sih peluang-peluang kolaborasi triple helix antara em, pemerintah tentunya regulator, terlalu industri dan juga universitas itu sendiri gitu ya, yang nantinya itu yang belum dilakukan, tapi itu rasa perlu dilakukan supaya ke depannya gitu ya. Ini kan lagi-lagi masalahnya adalah terkait link match ya, Eh, mi- link matching antara kompetensi dengan kurikulum em, di perguruan tinggi itu. Menurut Mas Adrian, Mas Yura, mungkin ada pendapat gitu? Ya, kalau menurut saya mungkin ya ini mungkin kita bisa berikan stimulus gitu ya, misalnya ke swasta gitu ya. Jadi kalau misalnya kolaborasi dengan universitas nanti bisa eh, pajaknya dikurangin gitu ya. Itu mungkin bisa ya kali mungkin karena memang kalau swasta itu kan apa pendorongnya itu biaya lah, cost lah gitu ya. Jadi siapa tahu kalau misalnya dengan kolaborasi yang sifatnya tuh apa ya, yang sifatnya tuh terstruktur lah gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar kolaborasi MOU biasa lah kayak gitu. Jadi kalau ada kolaborasi yang sifatnya tadi ya terstruktur, itu nanti bisa ada pengurangan pajak gitu. Itu itu salah satu ide menarik ya sebenarnya karena tadi ya kembali kalau swasta itu drive-nya itu mungkin cost ya kayak gitu. Itu mungkin pendapat saya sih. Bisa. Oke, terima kasih Mas Adrian, cukup menarik pengurangan pajak gitu ya untuk yang berkolaborasi mungkin. Kalau dari Mas Yura mungkin ada Ya, pandangan atau pengalaman gitu sebagai pelaku industri ya berarti konteksnya. ya, ya juga sebagai orang media juga bisa. Maksudnya, em, ya pertanyaannya Mbak Anissa sebenarnya juga apa ya? Maksudnya jawabannya memang kemudian menjadi cukup berat karena memang yang namanya pentahelix kan harusnya memang bagi saya sih tadi dari pemaparan itu sebenarnya kan bagaimana pentingnya institusi pendidikan khususnya pendidikan tinggi untuk apa mencetak talent-talent yang unggul, kebutuhannya seperti apa begitu. Dan kalau memang itu menjadi suatu hal yang yang basic, yang strategis, yang urgent begitu, ya memang soal pendidikan ini kan pasti harusnya gitu ya eh, tanggung jawab besarnya ada di pemerintah begitu. Baik itu misalnya dari sisi pendanaan, baik kemudian bagaimana sistem pengajarannya, segala macam tenaga pengajarnya untuk itu begitu kan. Begitu. Sementara kalau relevansinya ke industri begitu ya pasti untuk nge-match kan antara apa yang sudah di menjadi tugas gitu dari institusi pendidikan ini untuk kemudian bisa terserap ke industri begitu kan linknya di situ gitu dan pasti juga nanti dari sisi pemerintah juga pasti perlu ada keterlibatan gitu bagaimana kemudian kan nggak mungkin misalnya nanti lulusan yang yang dilahirkan oleh perguruan tinggi ini kebanyakannya misalnya punya kemampuan yang sifatnya mungkin apa namanya satu bidang saja begitu sementara industrinya nggak bergerak ke situ berarti kan memang kemudian ada yang lain lagi ini mungkin sebuah ya harusnya gitu ya cuman ya, ini suatu hal yang idealnya ya grand design-nya itu mungkin misalnya mungkin kalau di pemerintah mungkin itu di Bappenas begitu sehingga ada benang merah dan ada kesinambungannya baik dari sisi ketika kemudian kebutuhan di institusi pendidikannya kemudian menyambungkan dengan industrinya gitu kan gitu. Tapi kan ya menurut saya sih ini sesuatu hal yang ideal yang mungkin mungkin diwujudkannya itu tuh sangat berat gitu ya. Mungkin yang sifatnya mungkin yang mikro-mikro dulu deh. Tadi seperti Mas Adrian sampaikan tadi insentif segala macam gitu. Itu mungkin sesuatu hal yang sifatnya harusnya lebih mudah untuk dilakukan. Tinggal seperti apa kemudian apa ya minat Regulasinya ya Pak ya. niat atau Hmm. keberpihakan lah kira-kira Hmm. itu gitu kan. Karena bagi saya sih tetap
yang utama itu yang namanya pendidikan dan satunya lagi itu kesehatan itu tanggung jawab terbesarnya kan pasti ada di pemerintah untuk itu. Gitu. Oke, Aku sekalian eh, pamit barangkali oke. Mbak Sa, Ya, sudah Mbak, jam 3 ya, Mbak, Mas ya. Siap. mohon maaf banget gitu ya. Eh, Baik. Menarik, mungkin di lain waktu kita bisa diskusi lagi. Dan terakhir saya dari media sangat terbuka sekali gitu ya untuk kita berdiskusi maupun tadi juga memberikan apa bikin forum seperti ini ataupun juga tadi karya-karya dari institusi eh, perguruan tinggi gitu ya untuk kemudian bisa diseminasikan dan diaplikasi di media termasuk juga concern-concern terkait tadi problem-problem yang juga udah dipaparkan oleh Mas Adrian tadi gitu ya karena memang ya tadi balik lagi bahwa ini salah satu kunci yang memang kalau kita nggak concern dan kita nggak dorong ya problemnya nanti ya kita akan begini-begini aja gitu. Mungkin eh, begitu Mbak Anissa, saya mohon izin sekali lagi kepada rekan-rekan juga di Paramadina, rekan-rekan saya jurnalis. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih banyak Mas Yura atas kesempatan ini ya waktunya meluangkan hadir di sini, kesempatan juga menjadi narasumber dalam diskusi pada hari ini. Mungkin sebentar sebelum Mas Yura live kita foto sebentar kali ya bersama gitu. Saya izin screenshot. Satu, dua. Oke, baik. Terima kasih Mas Yura. Eh, Ya, temu di lain sama-sama. kesempatan. Oke. Eh, ya Mas Adrian ada yang mau ditambahkan atau saya lempar pertanyaan lagi mungkin Mas? Sudah tidak ada. Oh iya. Ya. Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya mungkin sedikit sambil menunggu pertanyaan ya. Sempat tahu gitu kebetulan. Setahu saya link and match ini tuh sempat dilakukan itu di em, apa namanya industri migas gitu ya. Jadi kebetulan saya pernah kerja di migas gitu ya. Waktu itu di HR, dan mereka itu membuat suatu pokja gitu di SKK migas untuk duduk bareng, mendudukkan bareng gitu ya para pelaku industri besar migas seperti Pertamina gitu ya dulu Chevron gitu terus Shell, Total gitu ya dengan SKK migas maupun Kementerian SDM dan juga Dikti gitu ya dan juga perguruan tinggi waktu itu saya tahu sih ITB yang jelas ya gitu dan UI untuk membahas gitu ya sebenarnya kompetensi lulusan eh, migas itu yang diperlukan industri seperti apa. Nah, menurut saya sendiri ini mungkin kalau ini bisa dielaborasi sayang sekali ya pembicara pemerintahnya. Kebetulan hari ini belum ada yang bisa mewakili. Itu bisa dielaborasi. Tadi sangat menarik sampaikan Mas Yura. Bappenas mungkin bisa mengambil lead gitu ya. Karena kan tidak hanya migas saja gitu. Itu akan sangat menarik sebetulnya dilakukan. Karena yang saya tahu kolaborasi itu sudah cukup jalan ya dengan ITB. Makanya mungkin eh, ya kita sama-sama tahu ya kayak Pertamina kan lulusan mana gitu kebanyakan ITB gitu karena memang mereka yakin bahwa lulusannya yang dikeluarkan itu memang hampir memenuhi lah ya dengan kebutuhan mereka karena memang ada pembicaraan rutin yang saya tahu ya kebetulan antara ditengahi oleh SKK Migas gitu untuk kompetensi pekerja migas gitu. Tapi tadi menarik yang disampaikan Mas Adrian ya Ya. untuk apa fiskal itu menurut saya Ah, akan sangat menarik ya pajak harusnya iya, iya. pemotongan. Ya, kalau misalnya tadi ya berkaitan sama studi kasus, mungkin studi kasus sudah banyak ya, Mhm. mungkin berkaitan sama SKK Migas atau perusahaan yang lain, saya rasa sih juga sudah melakukan hal ini. Nah, tapi mungkin saya lihatnya itu masih skalanya itu sangat mikro sekali ya, jadi belum ada dorongan gitu ya yang membuat dalam kegiatan tersebut dalam skala yang sifatnya ya minimal regional gitu ya atau dalam ya kita nggak ngimpi nasional lah mungkin nasional Betul. itu dalam puluh-puluh tahun kemudian lah tapi dalam skala yang regional gitu ya itu belum kita belum lihat sampai hal ini jadi memang kembali ya jadi kolaborasi baik itu antara eh, pemerintah dan pihak perguruan tinggi swasta itu kayak punya jalan masing-masing ya yang itu belum ketemu jalannya Belum gitu ngobrol, ya belum betul. ngobrol gitu ya. Nah, ini saya nggak tahu siapa yang mau mulai duluan, ya idealnya harus salah satu mulai duluan gitu ya. Swasta duluan yang menginisiasi gitu ya, atau pemerintah Mungkin duluan, ideal asosiasi pemerintah ya. perusahaan juga menarik kali ya, Mas ya, Iya, seperti betul menarik Kadin sekali. gitu ya. Ha, ha, ha. Itu menarik sekali ya. Jadi eh,
harus ada satu yang mau ngalah lah gitu bahasa kutipnya. Mau ngalah, mau kolaborasi, gimana sih kita bahasanya itu mungkin connecting the dot lah gitu ya. Jadi connecting the dot pemerintah, connecting the dotnya swasta, connecting the dot perguruan tinggi. Jadi sama-sama gitu lah. Nah ini ya apa namanya mungkin eh, harus satu ada yang mulai dulu lah gitu ya. Dan kita tadi sudah melihat bagaimana dalam skema yang sangat mikro kayak tadi SKK Migas atau perusahaan lain itu mungkin sudah ada sukses story-nya. Nah, bagaimana kita sukses story-nya itu kita bawa yang lebih tinggi ya gitu ya. Itu mungkin PR-nya yang kita harus lakukan. Baik, sangat menarik, Mas. Oke, eh, ada Bapak Ibu yang mungkin ingin menyampaikan pertanyaan lagi? Mungkin lagi merumuskan gagasan ya, jadi belum bertanya gitu, Mas Adrian. Baik, jika memang tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin saya sudahi ya untuk diskusi kita pada siang hari ini. Eh, Pak Wija mungkin ada closing statement yang mau disampaikan atau mungkin Pak Handi masih ada untuk menutup? Oke, tidak ya, aman ya. Baik, kalau demikian izin saya menutup Bapak dan Ibu sekalian dan juga meng-highlight gitu ya. Jadi intinya eh, isu perguruan tinggi ini eh, kuncinya adalah kolaborasi ya, lagi-lagi ya. Kolaborasi di sini antara perguruan tinggi sendiri, pemerintah dalam hal ini Dikti maupun Kemenak gitu ya. Dan juga para takeover tenaga kerjanya nantinya yaitu para pelaku industri. Nah, ini langkah-langkah ini menjadi penting karena pada akhirnya seperti yang tadi disampaikan di risetnya Mas Adrian, value karena perspektif masyarakat itu sangat terbentuk dari value for money dari lulusannya. Jadi artinya em, masyarakat ya berpikir pragmatis saja gitu ya Bapak Ibu sekalian, apa yang saya bayar harus bisa eh, sesuai dengan apa yang nanti anak saya dapatkan gitu ya setelah dia lulus, sehingga PR besar untuk kolaborasi ini menjadi sangat penting ke depannya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semua atas kehadirannya pada diskusi pada siang hari ini. Kepada Mas Adrian juga terima kasih, Pak Wija. Terima kasih, Pak Handi. Izin saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Izin ya, Alif. Izin live ya.